Oke, seperti people, sesuai janji sekarang aku udah bareng-bareng sama legenda futsal yang dimaksud ya. Siapa lagi sih kalau bukan Bung Fenard Huta Barat. Ini manggilnya Bung VV atau Bung V8 nih? Dulu manggilnya apa? VV. Udah itu aja. Sekarang personanya V8 gitu kan ya, V8 Iya, gitu. Iya. Bebas Cit, mau panggil apa aja Cita? Oke, Bung VV. Iya. Kita ketemunya ini jauh-jauh datang ke Depok. Kebetulan Iya. lagi ada Liga Visip UI juga, Liga Betul. Futsal Visip UI. Dan di sini Bung VV sebagai pelatih dari Perbanas. Iya, betul sekali Cit. Oke, boleh dibahas dulu nggak sih mungkin soal Liga Futsalnya dulu ya? Ini kan menarik banget karena sebenarnya salut sih konsisten dari tahun ke tahun Liga Betul. Mahasiswa tuh selalu diadakan dan ternyata menjadi salah satu penjaring talenta-talenta muda yang pada akhirnya lolos ke timnas juga gitu. Betul sekali ya. Ini emang Liga Livis ini emang tiap tahun diselenggarakan. Kebetulan tahun lalu Perbanas juaranya. Wih, Nah, jadi tahun ini kita mempertahankan gelar ya, harus mempertahankan gelar. lebih susah tuh biasanya. Lebih sulit karena sekarang ini lebih banyak. Ya. Lebih banyak tim yang ikut karena memang sudah setelah pandemi ini dianggap Ya. berakhir, ternyata banyak sekali tim-tim dari Padang, dari Bandung mengirim perwakilan untuk bisa main di sini. Dan di sini juga memang Cit benar sekali ya. Di sini banyak sekali pemain mahasiswa itu yang adalah pemain nasional. Bahkan juga ada juga yang main Liga Pro. Oh, Gitu. Yang jadi- penting labelnya mereka adalah mahasiswa di situ gitu. Oh, mereka udah main profesional pun selama mereka masih terikat sebagai mahasiswa di universitas tertentu Iya. masih bisa ikutan. Masih gitu. boleh, betul. Nice, Iya. keren. Berarti untuk di musim yang sekarang ini ada berapa klub yang terlibat nih? Di sini kalau nggak salah sekarang ini ada 5 grup dan 5 grup itu masing-masing ada 4 tim. Jadi artinya berarti 20 ya. 20. Lumayan juga. Berarti kan Lumayan. kalau kita bicara mengenai talenta futsal sendiri seharusnya Indonesia nggak kekurangan dong. Untuk Iya. regenerasi jalan terus Setuju nih. saya. Karena kalau saya memang sekarang juga di sekolah pun kan udah ada kurikulumnya ya. Iya. Kurikulum olahraga futsal itu menjadi satu kurikulum dan di mana memang sekarang ini justru malah menjamur ke anak-anak kecil semua. Kalau boleh tahu, Perbanas kan tahun lalu juara. Sekarang mempertahankan gelar juara untuk bisa dapat titel juara bertahan. Iya. Saingan terberat tuh siapa sih Bu PP? Universitas mana? Kebetulan tadi Perbanas kalah sama Teks. Teks itu Teks A. Tapi yang Perbanas saya kalah adalah Teks B. Oh, Nah, oke. cuman Perbanas A-nya kita tadi menang dan besok lolos ke semifinal. Jadi kalau Oke. besok menang, kita bisa mempertahankan gelar. Dan kemungkinan bisa kembali terulang final yang tahun lalu. Karena Teks juga mungkin bisa diunggulkan bisa menjadi lolos ke final. Ternyata seru juga ya, ini Iya. boleh nih, siapa tahu Sporty People penasaran pengen lihat tiap tahunnya ada, datang aja ke universitas-universitas karena gantian jadi tuan rumahnya ya. Betul. Kebetulan hari ini mainnya lagi di Visip UI, jadi kita ke UI gitu. Oke, tadi udah ngebahas tentang Liga Futsal para mahasiswa, Iya. tempat penjaringan para pemain tim nasional. Tapi kalau kita bicara mengenai futsal sendiri di kacamata dunia itu kan sebenarnya nggak usah dunia dulu deh ya, keluasan. Kita Iya. bahas Asia dulu. Asia. Kemarin AFF Black Steel udah sukses menjadi juara, Betul. mengalahkan perwakilan Thailand juga meskipun gamenya alot 1-1 Evan gitu kan ya, menyamakan gol terus akhirnya adu penalti menang 4-3. Iya. Tapi gimana nih melihat performa dari Indonesia sendiri di Asia sejauh ini untuk futsal gimana Bu Feve? Ya kalau kita berbicara masalah kalau saya bisa coba sedikit mengerucut ya, kita Iya. lebih ke ASEAN dulu lah ya. Untuk ASEAN ini saya pikir kita sudah memang udah di atas juga lah. Dari perwakilan dari Thailand. Thailand ini sebenarnya Hongye Takam ini tahun lalu juga mereka juga masuk di final juga. Iya. Cuman mereka kalah sama tim Indonesia juga. Iya. Bintang Timur Surabaya. Dan tahun ini mereka kalah lagi dengan tim Indonesia yaitu Black Steel. Dan yang sangat menarik adalah pelatih dari Black Steel ini asli orang Thailand. Coach Hami. Jadi Mungkin itu rahasianya juga kali ya. iya, jadi mungkin dia udah mengerti ya bagaimana kultur permainan dari Iya. tim Thailand sehingga dia bisa meracik lah strategi yang bagus. Nah, kalau melihat dari kemampuan para pemain Indonesia sekarang ini, kalau saya pikir kita sudah masuk level Asia. Ya, cuma memang nanti ini adalah sangat berat sekali bagi BTS tentunya yang juara di Liga tahun lalu ketika nanti harus bermain di kancah tertinggi antar klub Asia. Karena di sana nanti ada perwakilan dari Iran, ya kan? Ada dari Jepang. Jepang Ya, juga. itu Uzbekistan. Saya pikir itu salah satu kekuatan terbaik yang ada di Asia. Tapi kalau untuk langkahnya sendiri Iya. gimana nih? Mungkin maaf ya Bung Feve aku tanya supaya lebih detail karena kan sampai sekarang wah seru banget tuh. seru banget. Sekarang ini kan mungkin orang lebih paham langkah-langkah atau tiket-tiket menuju kompetisi sepak bola ya. Iya. Kalau futsal itu kan ada AFF, kemudian ada AFC juga. Betul. Ini untuk tiket-tiket itu seperti apa? Apakah setelah memenangkan AFF maka lantas otomatis akan melangkah ke AFC atau beda lagi nih jalurnya? Beda lagi. Jadi perwakilan untuk ikut di AFC-nya adalah tim yang juaranya. Oh, Biasanya kalau oke. runner up ini yang turun untuk main di AFF-nya. Begitu. Jadi berbeda. Jadi makanya nanti mungkin untuk AFC-nya perwakilannya adalah BTS karena juara tahun lalu. Oke, Kanse untuk BTS sendiri gimana nih? Karena kan kita melihat BTS sebenarnya talentanya juga oke banget. Iya, Dan tadi dikatakan sangat. kita levelnya udah oke kok, udah jadi top juga Betul. gitu kan di ASEAN. Gimana nih melihat atau memperkirakan performa dari BTS di AFC nanti? Ya, kalau kita bisa melihat bagaimana kemampuan dan juga kualitas dari pelatih BTS ya. Ini Hector Suto ini pelatih luar biasa.
pelatih ya juga udah banyak menangani tim-tim nasional dari setiap negara. Ya. Bahkan juga klub-klub besar di Eropa pun juga udah pernah megang. Jadi saya pikir kemampuan dari tim BTS ini sangat luar biasa. Mereka juga dihuni banyak sekali pemain tim nasional, Cita. Dan kalau kita bisa bilang ini tim nasional mini sebenarnya yang ada di klub ini. Semua mayoritas pemain tim nasional di sana. Dia juga punya pemain-pemain asing yang cukup luar biasa. Saya pikir kemampuan mereka ini bisa bersaing untuk tingkat level Asia. Dan kita akan lihat bagaimana nanti BTS yang memang benar-benar dikelola secara profesional ini bisa muncul kembali di jajaran terbaik klub-klub Asia. Amin, ya dong, supaya olahraga futsal kita tuh bisa kayak sepak bola juga ya, banyak Setuju. sponsor-sponsor masuk, Betul. udah gitu exposure-nya juga sama sebesar Iya, sepak setuju. bola, karena talentanya sebenarnya udah mumpuni banget gitu. Iya. Bicara mengenai AFC sendiri kan memang kalau bahas futsal Asia sekarang mungkin masih Iran, Jepang yang bisa dikatakan diunggulkan gitu. Betul. Iran kalau kita bicara postur memang diunggulkan, Iya. tapi kan sebenarnya harusnya postur tidak menjadi alasan karena negara-negara seperti Jepang juga mirip-mirip nih sama Indonesia. Betul. Hanya saja kalau aku baca-baca artikel nih ya, alasan Indonesia masih yang sering kali digunakan adalah postur badan, Iya. pola makan. Ini kayak Betul. lagu lama kaset rusak gitu. Bung Iya, Pepe. betul sekali. Sebenarnya gimana sih nih? Ya memang ya, makanya juga sekarang ini kalau saya bilang ya, dengan banyaknya datang pelatih-pelatih asing, ini memberikan satu kontribusi, transformasi juga ilmu secara baik. Artinya bukan cuma ilmu di dalam permainan, artinya mereka juga memberikan info bagaimana ya namanya asupan makanan yang bagus. Mereka juga mengadakan yang mendatangkan ahli gizi, Iya. bahkan juga pelatih-pelatih fisik, bahkan kiper pun juga mereka datangkan sendiri untuk bisa memberikan ilmu-ilmu yang bagus buat para pemain. Nah, kalau saya melihat sekarang memang kendala yang ada di Indonesia mungkin itu masalahnya orang bilang Postur. Tapi kalau saya berbicara dengan pelatih, dulu pelatih Vietnam, itu adalah Sergio Gargelli Ya. dari Itali. Indonesia ini nggak bicara masalah postur. Postur kecil oke, tapi kecepatannya luar biasa. Iya. Skillnya bagus. Cuman yang jadi masalah di Indonesia adalah masalah disiplin. Disiplin, tanggung jawab, dan satu yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa bermain dalam sistem permainan. Nah, kalau Indonesia ini sangat banyak mainnya skill individu. Lebih dominan Cita. Jadi artinya mereka hanya mengembangkan kemampuan individu dan mereka tidak bisa bermain dalam unit permainan. Nah, makanya setelah banyak pelatih-pelatih datang, pelatih-pelatih asing, mereka sekarang udah pintar bermain dalam unit permainan. Sistem itu yang paling penting. Mudah-mudahan ya yang dilaksanakan oleh para pelatih sistemnya, kemudian itu tadi Iya. penerapan disiplin juga bisa merubah performa dari Betul. Indonesia as a team. Karena sebenarnya individualismenya seperti yang tadi dikatakan Bu Feve emang Iya. luar biasa banget. Sayang aja kalau nggak bisa bermain as a team dan akhirnya memperoleh titel yang diinginkan Betul. gitu. Menarik nih, tadi sempat di-mention juga sama Bu Feve tentang pelatih-pelatih asing yang tentunya bisa diharapkan membawa perubahan untuk Indonesia. Tapi Iya. kan sebenarnya Indonesia juga punya pelatih-pelatih dalam negeri nih. Contohnya Bu Feve gitu. Ya. Dengan mungkin bisa dikatakan spotlight yang sekarang lebih baik diberikan kepada para pelatih asing, sebenarnya cukup merugikan juga nggak sih untuk pelatih lokal kita? Kalau saya pikir enggak ya, karena kalau kita lihat memang kemampuan dari pelatih asing dengan secara experience mereka yang sangat luar biasa ini sangat dibutuhkan. Apalagi buat pelatih lokal, ini jadi pembelajaran, Cit. Oh. Paling tidak kita bisa melihat bagaimana para pelatih-pelatih yang didatangkan ini bisa memberikan ilmu yang bisa diambil untuk modal, bekal Iya, menjadi benar pelatih nantinya. Kita tahu di sini, tapi sayangnya memang tidak banyak klub yang bisa punya pelatih asing. Karena memang secara finansial nggak semua klub-klub futsal ini mumpuni dalam hal keuangan. Jadi kalau kita bisa katakan mungkin ada beberapa tim aja ya, mungkin ada Black Steel, ada BTS, ya mungkin itu aja saat ini yang menggunakan pelatih asing. Tapi selebihnya masih belum. Nah bahkan Indonesia juga sekarang udah pakai pelatih dari Iran, yang sebelumnya pelatih dari Jepang. Kalau saya lihat memang sangat dibutuhkan. Walaupun memang ini kalau buat saya sih sebenarnya tantangan ya buat pelatih lokal untuk bisa mereka menambah ilmunya untuk bisa bersaing dengan pelatih dari luar negeri gitu. Berarti itu sudut pandangnya yang harus diubah ya. Jangan Iya. kita melihat oh diambil pekerjaannya, tapi anggaplah ini sebagai sarana pembelajaran juga. Betul. Mereka datang kita serap nih ilmu-ilmunya Iya, setuju. gitu. Oke, ngebahas tentang klub sendiri ya, Bung Iya. Feve. Sekarang ini kan seperti yang dikatakan tadi sebenarnya klub-klub yang bisa dikatakan mumpuni dan klub-klub yang sudah merasakan balik modalnya tuh hanya beberapa aja gitu di Indonesia. Peranan dari Federasi Futsal sendiri seperti apa? Sejauh apa untuk keberlangsungan liga dan juga pemberian informasi untuk para klub-klub yang mungkin sebenarnya kalau dipupuk dengan baik bisa gitu menjadi klub yang mumpuni. Iya, kalau saya mungkin saya mau highlight nih yang kata kita tadi balik modal. Iya. Kalau saya bilang kalau untuk futsal belum ada balik Oh, modal. belum ada balik belum. modal. Even Saya sekelas pikir- kayak BTS, Black Steel belum. itu kan Saya pikir belum ada karena sekarang ini bagaimana pengemasannya. Tadi kita mengatakan federasi. Saya sangat respect sekarang ini ya. Ketika Black Steel juara, ada statement, ada postingan dari Pak Erick Thohir di sosial medianya mengucapkan selamat. Karena memang Pak Erick mungkin ya memahami juga bahwa Federasi Futsal itu sendiri berada di bawah dari PSSI. Iya, pasti. Ya, makanya dia memberikan ucapan itu. Tapi sebelumnya di era Pak Iwan Bule ketika BTS juara tidak ada ucapan itu. Artinya dengan harapan adanya ucapan dari Pak Erick Thohir, futsal akan semakin diperhatikan.
Nah, kita juga berharap bahwa nanti pengembangan kompetisi yang ada di Indonesia ini bisa lebih baik lagi, paling tidak mungkin seperti Liga 1 Indonesia, di mana memang sponsor bisa banyak masuk. Iya. Dan paling tidak dengan banyaknya sponsor masuk bisa memberikan hidup bagus buat para pemain, pelatih dan juga klub. Karena sekarang ini kalau saya pikir ya sangat jomplang. Ada klub-klub yang punya kualitas main bagus, ya seperti BTS, mereka bisa ngumpulin main tim nasional, ya sementara klub lain nih sangat sulit. Jadi jombang sekali lah saya pikir ya, jomplang sekali untuk masalah kekuatannya. Makanya ada tim yang benar-benar superior di atas, ada tim benar-benar cuma sebagai peserta tiap tahunnya. Nah ini sangat disayangkan. Makanya saya lihat di sini bagaimana Federasi Futsal Indonesia mereka sebenarnya harus bisa kembali mengemas ya, jualan, marketingin ini kompetisi sehingga akhirnya banyak sekali orang yang bisa ikut chip in di futsal untuk bisa mengembangkan dan juga lebih bagus. Karena apa? Kualitas Indonesia untuk futsal, tim nasional kita sudah sangat merepotkan tim Jepang. Iya. Kita kalah sangat tipis ketika itu. Dan akhirnya Jepang masuk final, mereka mengalahkan Iran di final. Padahal kalau kita berbicara kualitas pada saat itu, saya pikir Indonesia masih bisa mengalahkan Jepang pada saat itu. Makanya kadang tuh aku suka bertanya-tanya kenapa ya futsal Indonesia kok belum bisa seperti sepak bola, padahal peminatnya banyak. Kita pergi-pergi ke berbagai daerah di Jakarta aja itu pasti punya yang namanya lapangan futsal kan. Betul. Kenapa kok kompetisinya, liganya masih tidak mendapatkan sorotan sebesar sepak bola? Bahkan sponsor yang masuk juga masih terbatas. Ternyata itu tadi mungkin masalahnya ya. Acknowledgement dan juga ada sedikit problem mungkin bisa dikatakan kasarnya dianaktirikan gitu di bawah federasinya sendiri. Iya, saya setuju Cid. Memang agak sedikit keras memang kalau kita bicara anak tiri ya. Memang ini benar. Ketika pada saat kita merasa bahwa Federasi Futsal ini bekerja sendiri tanpa adanya dukungan support dari PSSI, ya ini melihat bahwa terbukti bahwa memang kita perkembangannya tidak terlalu maksimal gitu ya. Jadi saya pikir memang berharap dengan Pak Erick Thohir, jajaran pengurus yang baru, ini bisa membuat satu perubahan sehingga akhirnya futsal ini bisa sejajar dengan sepak bola. Amin. Bukan cuma prestasinya, bahkan mungkin secara bisnisnya. Iya. Itu yang saya harapkan. Karena apa? Setiap orang-orang yang masuk sekarang di futsal ini berharap bahwa memang futsal ini bisa menjadi sandaran hidup, Cid. Bukan cuma sekedar hobi aja yang dimainkan. Benar. Seperti Apalagi kan sebenarnya klub-klub juga kenapa mereka bisa ada karena ingin menjadikan tempat tersebut sebagai lahan bisnis gitu. Kasihan para pemainnya kalau klubnya aja nggak dapat untung buat apa? Pasti para petinggi juga berpikir untuk investasi di bulan-bulan berikutnya tuh belum tentu gitu kan. Aduh, ini kalau kita udah ngomongin hal-hal ini kayak lagi di podcastnya Bung Feve nih sama Coach Gonzo kan biasanya bahasa yang gini-gini nih. Cid, Ngeri nih. biar kita tahu, Cid. Sebenarnya kalau berbicara dengan para pemilik futsal yang ada sekarang di Indonesia, ini semua orang gila. Kenapa? Orang-orang gila yang ingin mengembangkan futsal. Ya tadi kita udah bilang, kalau kita lihat memang nggak ada keuntungan sama sekali ya. Kalau di futsal ini Tapi belum tuh aku baru ada. tahu loh, belum balik modal bahkan. Ya, boleh dicek lah. Soalnya kan kesannya tuh kayak udah besar lah untuk dua tim tadi setidaknya ya. Iya, makanya sekarang ini kalau mungkin kita berpikir lagi bagaimana kita kembali kepada federasi. Kenapa federasi juga kadang-kala menunjuk misalnya pemilik-pemilik klub untuk menjadi manajer tim nasional. Ini kan juga ada harapan mungkin chip in-nya manajer-manajer itu untuk membantu tim nasional. Hal-hal seperti ini kan hal-hal ya yang sering kita dengar ya, Cid ya. Makanya sekarang ini kan orang ini kan kadang-kadang kan ya berpikirlah ini tim nasional gitu kan. Tapi kalau untuk pendanaannya mungkin dari manajer-manajer yang ditunjuk kan sangat lucu gitu ya. Kira-kira federasinya lah yang harus yang menanggung kan semua. beda ini bukan swasta gitu ya. Begitu. Nah kalau tadi kita udah bahas tipis-tipis nih senggolan-senggolan mengenai pendapat Bung Feve mengenai Federasi Futsal di tanah air, pengen tahu pastinya lebih dalam seperti apa tanggapan tentang perkembangan futsal sendiri. Soalnya kan udah beberapa kali nih aku lihat konten-kontennya Bung Feve ini agak-agak ngilu ya, agak-agak. Tapi emang harus kadang tuh yang namanya masukan memang harus diberikan meskipun terkesan pedas supaya apa? Ada perbaikan. Pasti tujuan dari Bung Feve juga seperti itu. Tapi tahan dulu ngobrol-ngobrolnya karena kita masih punya tayangan menarik untuk kalian semua Sporty People. Ini dia